Proses penyembuhan luka amputasi itu, wah, ini langkah pertama dan paling penting banget sebelum Anda bisa pakai kaki palsu. Nah, di sini kita bakal bahas tuntas semua yang perlu Anda tahu biar prosesnya lancar jaya. Pasti udah nggak sabar ya pengen aktif lagi pakai kaki palsu yang baru. Saya ngerti banget. Tapi, tunggu dulu. Ada satu kunci utamanya nih. Luka amputasi Anda itu harus sembuh total. Kenapa sih ini penting banget? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Nungguin luka sembuh itu emang kadang bikin frustrasi ya. Wajar banget kalau Anda merasa cemas atau stres. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, daripada cemas, mending kita coba pahami yuk apa sih penyebabnya dan gimana solusinya. Oke, jadi apa aja sih yang bisa bikin proses penyembuhan ini jadi lambat? Nah, di bagian pertama ini kita akan bedah beberapa penyebab utamanya. Ada 4 nih penyebab umum yang perlu kita waspadai. Pertama, kalau ada riwayat diabetes. Ini bisa memperlambat sirkulasi darah dan merusak saraf, jadi penyembuhannya lebih susah. Kedua, kadang ada sisa benang jahit atau serpihan tulang kecil yang ketinggalan dari operasi. Nah, ini bisa jadi sumber iritasi dari dalam loh. Dan yang terakhir yang cukup serius, itu infeksi yang terjadi langsung di tulangnya, yang istilah medisnya osteomielitis. Yuk kita bahas lebih dalam soal osteomielitis ini. Ini bukan infeksi kulit biasa ya, ini infeksi yang nyerang langsung ke tulang. Tanda utamanya apa? Coba perhatikan, ada nggak cairan bening atau kekuningan yang keluar terus dari luka? Kalau Anda lihat gejala ini lampu merah. Tanda bahaya yang harus segera dapat perhatian medis. Jangan pernah diabaikan ya. Baik, setelah kita tahu masalahnya, sekarang saatnya kita fokus ke solusinya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Untuk luka yang nggak terlalu parah, perawatan di rumah itu bisa sangat membantu loh. Gampang kok. Pertama, siapkan cairan salain steril atau NaCl. Itu loh larutan garam steril yang biasa kita temui. Pakai itu untuk membersihkan luka. Ingat, pelan-pelan aja ya, pakai kasa steril. Habis itu, tinggal tutup pakai perban khusus untuk melindunginya. Nah, ini penting banget nih. Kapan sih kita cukup rawat di rumah dan kapan harus lari ke dokter? Gini, perawatan di rumah itu oke buat pembersihan rutin sehari-hari. Tapi, kalau Anda curiga ada sisa benang jahit, serpihan tulang, atau, nah ini, kalau Anda lihat ada cairan keluar terus-menerus yang kita bahas tadi, jangan tunda lagi. Langsung hubungi dokter Anda ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Ini catatan khusus buat Anda yang punya riwayat diabetes. Kutipan ini bener banget kan? Kesabaran adalah investasi. Coba deh lihat proses penyembuhan ini sebagai investasi jangka panjang. Sabar sedikit lebih lama sekarang, itu bakal kebayar lunas nanti. Anda bisa pakai kaki palsu dengan nyaman, tanpa masalah. Itu kan tujuannya. Kenapa sih sabar itu penting banget? Coba bayangin, kalau Anda buru-buru pakai kaki palsu padahal lukanya belum sembuh total, tekanan dan gesekan dari prostetik itu bisa bikin nyeri atau bahkan bikin luka baru. Wah, kalau gitu kan malah jadi mundur lagi prosesnya. Adaptasinya jadi lebih susah, waktu pemulihannya malah jadi lebih lama. Jadi yuk kita renungkan bareng-bareng. Setiap perawatan kecil yang Anda lakukan hari ini itu jadi fondasi buat Anda bisa bergerak bebas di masa depan. Ingat 3 hal penting ini. Pertama, kenali tanda-tanda infeksi. Kedua, pahami kapan harus merawat sendiri dan kapan butuh bantuan dokter. Dan yang paling penting, sabar sama prosesnya. Karena penyembuhan yang tuntas hari ini adalah kunci kebebasan Anda besok. Jadi prioritaskan itu ya.